Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat alokasi pembayaran terhadap transfer yang masuk. Di sini kita seringkali merasakan kesulitan untuk mencocokkan jumlah transfer yang masuk terhadap invoice yang ada. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini adalah contoh hasilnya. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Di mana di sini ada pembayaran pertama senilai 201 juta. 201 juta ini adalah alokasi untuk tagihan invoice nomor yang pertama dan yang ketiga ini. Ini kalau kita jumlahkan, kita lihat di sini jumlahnya ada 201 juta, 60.000 dan 530. Oke, kita hapus dulu data ini. Nanti kita coba ulangi dari awal untuk langkah-langkahnya. Kita hapus. Kemudian di pembayaran ini, nanti ada rumus juga, nih kita hapus. Jadi awalnya datanya seperti ini. Ada pembayaran tanggal 21 November dari customer kode ini 9805 kali 1 sebesar 201 juta 60.530. Ini tanggal 22 November masih customer yang sama, ada transfer lagi. Kemudian transfer ini tentunya customer sudah mencocokkan terhadap invoice-invoice tertentu. Akan tetapi seringkali customer itu tidak memberitahu, kita hanya menerima ada rekening, ada saldo masuk di rekening kita sebanyak sekian. Kemudian kita harus mencocokkan penerimaan tersebut itu cocok terhadap invoice yang mana. Berikut langkah-langkahnya. Di sini kita akan menentukan terlebih dahulu ini transferannya ke berapa. Caranya adalah kita menggunakan rumus sama dengan conif. Kita pilih di sini adalah customer code-nya C4 sampai dengan C4, titik koma C4. Kita kunci untuk C4 yang pertama seperti ini. Dan kita copy dan paste di bawahnya, Ctrl C dan Ctrl V seperti ini. Lalu kita masuk ke invoice ini. Di invoice ini kita akan mengecek ini transferan yang ke berapa. Yang atas. Oh, sebelum kita masuk ke sini, kita masuk ke invoice versus pembayaran. Nah, di sini kita akan memasukkan data pembayaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini pembayaran pertama, kedua, dan ketiga untuk dua customer. Pembayaran pertama tentunya adalah di sini kita akan memasukkan rumus sama dengan sum if s saja boleh, atau menggunakan rumus indeks juga boleh. Kita misalkan menggunakan rumus indeks. Kita pilih pembayarannya seperti ini. Ini dia pembayarannya. Kita kunci dengan menggunakan tombol F4. Titik koma, lalu match. Match terhadap apa? Match terhadap kode customer dan transferan yang keberapa. Nah, di sini kita masukkan lagi match terhadap, nah di sini customer code. Karena di sini adalah pembayaran pertama, maka dia adalah transferan yang pertama dan angkanya adalah angka 1. Kita pilih titik koma, referensinya adalah di pembayaran ini. Kita pilih customer code-nya. Kita kunci dengan menggunakan tombol F4. N. Lalu kita pilih lagi transferan yang keberapa, kita pilih seperti ini, transfer ke di kolom E ini. Kita kunci dengan menggunakan tombol F4, titik koma 0, tutup kurung 2 kali, dan tekan Ctrl Shift Enter bersamaan. Nah, berikut adalah nilainya untuk transferan yang pertama. Kita copy dan paste di bawahnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk yang di bawahnya ini seperti ini. Kemudian untuk transferan yang ke pembayaran yang kedua, di sini teman-teman bisa copy dan paste rumusnya ke kanan. Akan tetapi teman-teman perlu perhatikan juga di sini referensinya di kolom C ini kita perlu kunci supaya dia tidak bergeser referensinya. Kita kunci seperti ini. Kita tekan Ctrl Shift Enter. Copy, kemudian di paste di sini.
Dan di sini kita ganti pembayarannya adalah pembayaran yang kedua. N angkanya angka 2. Tekan Ctrl Shift Enter. Nah, ini adalah pembayaran yang keduanya. Kita paste seperti ini. Dan kita paste di bawahnya ini seperti ini. Lalu kemudian di pembayaran yang ketiga, kita tinggal copy, paste lagi di sini. Kita ganti ini adalah pembayaran yang ketiga seperti ini. Tekan Ctrl Shift Enter lagi, copy dan paste seperti ini. Nah, kemudian permasalahannya adalah angka ini itu untuk transferan yang mana aja, untuk invoice yang mana saja. Kalau invoice-nya hanya sedikit, tentu kita bisa cocok-cocokkan seperti ini. Kita pilih seperti ini. Nilainya apakah sama? Oh, belum sama. Kita pilih seperti ini. Oh, ternyata sama. Berarti ini transfer yang pertama ini. Yang kedua adalah ini. Namun kita tidak melakukan dengan cara coba-coba seperti itu. Kita akan menggunakan yang namanya di sini di Excel ada namanya solver. Nah, untuk memunculkan solver ini bagi teman-teman yang belum ada, teman-teman bisa masuk ke file, lalu teman-teman pilih options, lalu teman-teman pilih di sini add-ins. Kemudian di sini teman-teman pilih manage Excel add-ins. Teman-teman just go saja. Nah, di sini ada pilihan add-ins yang tersedia. Teman-teman harus dipastikan di Excel teman-teman itu terdapat solver add-in sama analysis toolpack. Teman-teman tik aja seperti ini, posisinya di tik. Lalu teman-teman pilih OK. Nah, maka di sini untuk solvernya akan masuk ke tab data seperti ini. Nah, di sini caranya untuk menyalakan solver ini kita masukkan dulu rumus di sini. Kita akan mendapatkan hasil dengan cara mengalihkan angka di sini dengan angka 1, lalu diperoleh hasil di angka di senilai 201.060.530 ini. Caranya dengan menggunakan rumus sum product. Kita pilih array pertamanya adalah ini. Lalu array keduanya adalah di alokasi ini. Tutup kurung, enter. Kemudian di sini teman-teman masukkan ke menu solver. Lalu teman-teman pilih set objektif. Objektifnya adalah kita akan mencari nilai di sel G10 ini. Nilainya sama dengan, nah nih, mencapai nilai sama dengan, teman-teman ketikkan saja angkanya 201.060.530. Lalu dengan mengganti variabel sel di G4 sampai dengan G9. Diganti apa? Nah, ini kita hapus dulu. Diganti dengan, kita pilih add. Referensinya adalah ini. Dengan binary. Binary itu adalah angka, kalau tidak 1 ya 0. Kita pilih OK. Kita pilih di sini adalah metodenya, metode simplex. Kita pilih solve. Kemudian kita pilih keep solver solution. OK. Nah, berikut adalah jawabannya. Berarti di sini untuk yang pembayaran pertama adalah untuk pembayaran yang senilai 201 juta ini adalah untuk invoice yang pertama dan invoice yang ketiga ini. Nah, kemudian untuk sisa tagihan adalah yang total tagihan dikurangin tagihan yang dibayar. Berarti alokasi tagihan. Total tagihan dikalikan alokasi pembayaran seperti ini. Enter, kita copy dan paste di bawahnya. Nah, berarti di sini sudah sisa tagihannya sudah 0 karena sudah teralokasikan di pembayaran pertama. Dan ini juga 0 dan sisanya ini masih ada tagihan masih utuh karena dia belum teralokasikan. Lalu berikutnya kita lanjutkan kembali di alokasi pembayaran yang kedua. Kita akan menggunakan rumus sum product kembali. Dengan referensinya adalah di sisa tagihan ini. Titik koma, lalu dan alokasi pembayaran ini. Tutup kurung, enter. Lalu di sini kita akan masuk ke menu solvernya. Lalu kita ganti set objektifnya adalah di sel ini J10 ini. Kemudian kita masukkan nilainya adalah
340.560.550 dengan mengganti nilai di kolom J ini. Kita pilih OK, dan di sini kita ganti saja change-nya dengan cara mengganti di sel di kolom sel J4 sampai dengan J9 ini dengan cara binari. Kita pilih OK. Kita pilih OK. Maaf, di sini binari. Kita pilih OK. Nah, ini sudah berubah referensinya binari. Dan sini kita pilih metodenya ada simplex. Kita pilih solve. Kita pilih OK. Dan berikut adalah hasilnya. Ini adalah untuk alokasi yang kedua, yaitu invoice nomor 2 dan invoice nomor 5. Sisa tagihan, kita bisa gunakan rumus ini sama dengan sisa tagihan yang pertama dikurangin dengan buka kurung sisa tagihan dikalikan dengan alokasi pembayaran seperti ini. Kita copy dan paste di bawahnya. Nah, nanti tinggal 2. Kita bisa langsung saja di sini kita cek 580 juta, berarti adalah yang ketiganya ini dan ini. Namun kita tetap menggunakan rumus solver sama dengan kita pilih sum product, kita selesaikan dengan solver. Kita pilih referensinya adalah ini, titik koma, dan ini, tutup kurung. Kemudian kita pilih di sini adalah enter dulu. Kita pilih solver. Referensinya adalah di M10. Kemudian kita masukkan nilai angkanya 580.500.730 dengan mengganti nilai di variabel. Kita pilih di M4 sampai M9, dan di sini kita ganti dengan binari di M4 sampai dengan M9 seperti ini. Kita pilih binari, kita pilih OK. Nah, dia sudah berubah M4 sampai M9. Kita pilih metodenya simplex, kita pilih solve, kita pilih OK, dan berikut adalah hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk yang di bawah ini, sama dengan sum product. Kita pilih seperti ini, titik koma, kemudian referensinya adalah ini, sum product ini. Kita masuk kembali ke menu solvernya. Kita pilih di sini adalah di G17 dengan mendapatkan nilai. Kita masukkan di sini nilainya adalah 1014.430.660 dengan merubah variabel di, kita pilih di sini. Kemudian kita pilih change. Nah, di sini kita pilih binary. Kita pilih ganti di sini adalah di G11 sampai dengan G16. Seperti ini. Kita pilih OK. Kita pilih solve. Kita pilih OK. Dan berikut hasilnya. Kemudian sisa tagihan, kita tinggal copy rumusnya dan paste di bawahnya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk rumus yang di atas ini. Dan berikutnya di sini kita akan melanjutkan kembali sum product. Kita pilih adalah sisa tagihan yang pertama ini. Titik koma. Kemudian kita pilih arraynya adalah ini. Tutup kurung, enter. Kita pilih kembali ke menu solvernya. Kita ganti di sini adalah di J17 ini dengan nilainya adalah 728.925.060 dengan mengubah variabel di sel ini J11 sampai dengan J16. Lalu kita ganti sini adalah dengan change binary. Referensinya adalah kita pilih seperti ini.
Kita pilih OK. Dan di sini kita pilih solve. Kita pilih OK. Dan berikut hasilnya. Dan yang terakhir, di sini kita langsung coba cek. Oh, ternyata jumlahnya sudah sesuai 728. Langsung saja kita pilih di sini adalah angka 1. Angka 1. Kita masukkan sini 0. Ini cara supaya kita bisa lebih cepat aja. Berarti di sini nilainya adalah sum product. Kita pilih seperti ini. Titik koma dan kita pilih seperti ini. Kurung enter dan ini nilainya. Lalu di sini kita akan mencari tahu ini transferan yang keberapa. Caranya adalah kita pakai rumus if. Jika di sini nilainya adalah sama dengan 1, maka di transferan yang pertama. Lalu if lagi, jika di sini nilainya adalah sama dengan 1, maka dia adalah transferan yang kedua. Lalu if lagi, jika di sini adalah nilainya sama dengan 1, maka dia transferan yang ketiga. Jika tidak, maka dia nilainya adalah blank. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung sebanyak 3 kali. Kita copy dan paste ke bawahnya seperti ini. Nah, maka di sini sudah langsung diketahui ya untuk transferan yang ke 1, 2, atau yang ke berapa di kolom E ini. Selanjutnya kita masuk ke invoice ini. Nah, kita akan mengetahui dia transferan yang ke berapa. Kata kuncinya adalah di nomor invoice ini. Karena nomor invoice bersifat unik, jadi kita langsung saja VLOOKUP. Kita pilih nomor invoice-nya, titik koma. Kita pilih di invoice versi pembayaran, kita pilih seperti ini. Kemudian kita kunci dengan menggunakan tombol F4. Kemudian titik koma, 4, titik koma, 0. Tutup kurung, kita copy dan paste di bawahnya seperti ini. Lalu untuk mengetahui tanggal transfer, kata kuncinya adalah dia di pembayaran ini. Dia ada di customer code, kemudian ada di transfer yang ke berapa, dan jumlah transfernya berapa. Nah, kita lihat di sini untuk jumlah transfernya belum ada, maka jumlah transfer ini kita perlu lengkapin terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Jumlah transfer kita akan menggunakan rumus index. Kita cari jumlah transfernya adalah di invoice ini. Nah, di sini jumlah transfernya adalah di antara di kolom F, kolom I, dan kolom L. Berarti kita pilih kolom F terlebih dahulu. Kita kunci dan menekan tombol F4, titik koma, match. Match terhadap apa? Di sini tentunya terhadap nomor invoice dan alokasi pembayaran ini. Karena ini bersifat unik antara angka 1 atau angka 0. Kita masukkan di sini adalah nomor invoice N angka 1, titik koma, lalu match-nya terhadap nomor invoice ini. Kita kunci dengan menekan tombol F4, N, angka 1 di pembayaran pertama ini, kita pilih seperti ini. Kita kunci dengan menekan tombol F4 kembali, titik koma, 0, tutup kurung 2 kali. Tekan Ctrl Shift Enter. Kita copy, kita paste di bawahnya seperti ini. Ternyata masih ada yang NA, tentunya adalah pembayaran yang kedua dan ketiga. Kita masukkan jika error atau if error, maka kita masukkan titik koma index kurung. Kita lebarkan sedikit. Kita pilih adalah pembayaran yang kedua ini. Kunci dengan menekan tombol F4, titik koma, match terhadap nomor invoice dan angka 1, titik koma. Kemudian kita pilih di sini adalah nomor invoice ini. Kita kunci dengan menekan tombol F4, N, angka 1 di alokasi pembayaran yang kedua seperti ini. Kita kunci lagi dengan menekan F4, titik koma, 0, tutup kurung 2 kali, dan tutup kurung lagi yang ketiga kalinya. Tekan Ctrl Shift Enter, copy dan paste. Dan yang NA terakhirnya adalah untuk pembayaran yang ketiga. Kita masukkan kembali di sini if error, titik koma,
Kemudian kita pilih di sini indeks. Kita pilih di invoice versi pembayaran yang ketiga, kita pilih seperti ini. Kemudian kita pilih kunci dengan menggunakan tombol F4, titik koma, match terhadap nomor invoice dan angka 1, titik koma. Referensi adalah nomor invoice ini. Kita kunci dengan menggunakan tombol F4, N. Nah, unik di sini alokasi pembayaran yang di kolom M ini adalah angka 1. Kita kunci dengan menggunakan tombol F4, titik koma 0, tutup kurung, 3 kali, tekan Ctrl Shift Enter, dan berikut adalah hasilnya. Nah, di sini kita sudah ada nomor invoice, customer code, total tagihan, transfer ke berapa, dan jumlah transfer. Karena kita akan mengetahui tanggal transfer. Di mana untuk mencari tanggal transfer di sini, kita perlu 3 kriteria, yaitu customer code, jumlah transfer, dan transfer yang keberapa. Di sini kita akan lengkapi sama dengan indeks. Kita pilih di sini adalah tanggal transfernya terlebih dahulu. Kunci dengan menggunakan tombol F4, titik koma, match terhadap 3 kriteria, nomor customer code, and kemudian transfer ke berapa, and jumlah transfer, titik koma. Kemudian kita masukkan customer code-nya terlebih dahulu. Kita kunci dengan menggunakan tombol F4, and transfer ke berapanya, kunci lagi dengan F4, titik koma, N lagi. Kemudian jumlah transfer kita pilih seperti ini. Kunci dengan menekan F4 kembali, titik koma, 0, tutup kurung 2 kali, Ctrl Shift Enter. Dan berikut adalah tanggal transfernya. Nah, di sini untuk alokasi transfer sudah ada nomor invoice dan ada total tagihan, ada jumlah transfer. Nah, di sini tentunya alokasi transfer adalah sesuai dengan total tagihannya. Maka di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan min. Kita pilih adalah total tagihan, titik koma, terhadap jumlah transfernya. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kita pilih tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa lihat contoh untuk yang nilai 201 juta. Ini adalah tagihan yang pertama dan yang ketiga. Invoice pertama dan ketiga di transfer yang pertama sebesar 201 juta. Kita lihat di sini total ada 201 juta 60.530. Nah, lalu sisa tagihan kita bisa masukkan rumus total tagihan dikurangin dengan alokasi transfer. Maka dia nilainya adalah semuanya sudah pasti 0 seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan cara pertama. Lalu di cara yang kedua, kita bisa membuat alokasi transfer dengan berdasarkan total transfer. Jadi kita tidak menggunakan data transfer kesekian, langsung kita menggunakan data jumlah transfer alokasi, dan kita akan sedikit simulasi terhadap sisa tagihan dan lebih bayar. Di sini kita masukkan jumlah transfer. Tentunya referensinya adalah customer code, karena nggak mungkin yang bayar adalah customer-nya yang A, lalu yang dibayarkan customer yang B. Tentu nggak boleh seperti itu, harus sama. Nah, maka di sini referensinya adalah customer code. Kita pilih seperti ini. Jumlah transfer kita kunci dengan menggunakan tombol F4, titik koma. Referensinya adalah customer code. Kita pilih seperti ini, titik koma. Kemudian kita referensi adalah di customer code ini, tutup kurung, enter. Kita copy dan paste ke bawah seperti ini. Di sini kita mendapatkan 2 nilai, yaitu untuk kode customer yang pertama dia sudah transfer sebesar 1,122 miliar. Kemudian yang customer code yang kedua sebesar 2,472 miliar.
Untuk mengalokasikan ya, kita akan menggunakan rumus sama dengan min. Kita nilai total tagihannya ini, titik koma. Kemudian terhadap jumlah transfernya ini. Dikurangin sum if yang sudah dialokasikan. Kita pilih adalah referensinya customer code ini, D3 sampai dengan D3, titik koma D4, titik koma kita pilih yang di atasnya I3 sampai dengan I3. Kemudian kita kunci D3 yang pertama dan I3 yang pertama seperti ini. Kita kunci, kita tarik ke bawah. Dan berikut adalah alokasinya. Sisa tagihan kita akan masukkan rumus total tagihan dikurangi dengan yang sudah dialokasikan transfer. Kita copy, kita paste di bawahnya seperti ini. Nah, di sini sisa tagihannya adalah 0. Nah, misalkan kita simulasikan pembayarannya transfernya kurang. Di sini kita ganti secara manual, angkanya adalah 800 juta. Kita copy, kita paste seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan di tagihan yang invoice yang di tanggal 5 dan 6 November terdapat kurang bayar sebesar 22 juta 21.690 dan di invoice yang nomor 6 ini belum bayar secara penuh, artinya 300 juta ini belum dibayarkan sama sekali. Nah, kemudian kalau untuk simulasi lebih bayar, kita akan membuat angka di sini lebih besar, misalkan angkanya 1,5 M. Kita seperti ini. Secara otomatis di sisa tagihannya nggak ada karena sudah lunas semua, akan tetapi terjadi lebih bayar. Rumusnya sebagai berikut, sama dengan jumlah transfer ini dikurangi dengan sum if s. Kita pilih adalah alokasi transfer ini. Kunci dengan tombol F4, titik koma. Referensinya adalah customer code. Kunci dengan menggunakan tombol F4, titik koma. Di customer code ini. Kemudian kita kurangi dengan yang sudah dialokasikan di atasnya, yaitu di customer code ini. D3 sampai dengan D3, titik koma, D4, titik koma, K3 sampai dengan K3. Tutup kurung, kita kunci untuk D3 yang pertama seperti ini, dan K3 yang pertama seperti ini. Nah, di sini kita lihat simulasinya. Untuk yang 1,5 M ini, customer terdapat lebih bayar sebesar 377.878.190. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Apabila terdapat pertanyaan atau kesulitan dalam Excel, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.